Buya berkenan menerima saya dan berkenan memberikan arahan-arahan untuk saya menulis buku. Adalah seorang ilmuwan, agamawan, dan negarawan. Bicara tentang agamawan, ya pasti tidak satupun orang yang akan meragukan Buya. Karena Buya adalah mantan ketua umum organisasi keagamaan Islam terbesar nomor 2 di Indonesia. Sebelum menjadi ketua umum, beliau adalah wakil ketua. Dan setelah menjadi wakil ketua, beliau adalah penasihat. Dan sebenarnya banyak pihak yang meminta Buya untuk terus memimpin Muhammadiyah. Tetapi demi regenerasi, Buya mundur. Buya tidak mau. Itulah kenegarawanan Buya. Begitu juga pengetahuan Buya tentang agama. Karena S3 Buya adalah dalam bidang pemikiran Islam. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang agamanya baru secuil tapi sudah berani menganggap enteng Buya, ya bagi Buya nggak ada apa-apanya, tidak masalah gitu. Karena memang bukan orang yang selevel itu yang harusnya menilai Buya. Karena ilmu agama Buya itu sudah sangat tinggi, ya. Dalam bidang agama itu, jadi Buya sudah tidak diragukan lagi adalah seorang agamawan. Ya, tidak saja pernah menjadi pemimpin organisasi keagamaan terbesar nomor 2 di Indonesia, tetapi juga tentang keilmuan Buya dalam hal ilmu Islam. Ya, saya sudah baca buku Buya tentang Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Itu luar biasa. Ya, jadi saya kalau baca buku Buya itu nggak seperti buku saya. Buku saya itu yang tebal hanya 1-2. Ya, yang lain itu hanya sekitar 200 halaman. Tapi kalau buku Buya itu rata-rata 500 halaman. Jadi kata Pak Asmul itu kalau Buya menulis itu sangat tajam dan rinci. Nah, saya harus belajar banyak sama Buya. Lalu Buya itu yang kedua adalah seorang ilmuwan. Nah, sudah pasti karena beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta dan guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Maaf, bukan Jakarta, Yogyakarta. Dan beliau pernah menjadi dosen tamu di Universitas Kebangsaan Malaysia serta menjadi dosen di sebuah universitas di Kanada. Sehingga keilmuan seorang Buya ya pasti sudah tidak diragukan lagi berdasarkan hasil karya beliau dan profesi beliau. Ya, jadi beliau tidak hanya berprofesi sebagai guru besar, tapi juga menulis buku banyak sekali ya tentang keilmuan. Sehingga agamawan dan ilmuwan beliau dibuktikan dengan karya dan ya. Kenapa bisa dikatakan sangat kuat justifikasinya untuk mengatakan Buya yang menyudutkan Buya dengan hal-hal yang sebenarnya dibelok-belokkan, ya bagi Buya gak ada masalah. Buya dengan tenang dan bisa yang bermanfaat buat seisi alam ini. Nah itu ini Buya ya. Kebetulan saya sudah menulis makalah ya, artikel saya ini sudah dimuat di 3 media, ada Demagek ID, ada netralnews.com dan Geotimes. Ini Pak David ada ini. Ya, jadi begitu Buya itu memandang Islam, ya, bagaimana supaya Islam yang ada di Indonesia ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang radikal, Islam yang senang kerusuhan, senang mengadu domba, ya. Sebenarnya yang seperti terjadi di beberapa negara di Arab sana. Karena nanti kita apakah kita dulu tinggal di negara yang negara Islam atau negara non-Islam atau negara liberal, karena nanti di akhirat yang akan ditimbang itu adalah ketaatan kita dan amal perbuatan kita. Nah, sebagai negarawan, Buya sangat sadar betul bahwa bangsa Indonesia ini dulu didirikan oleh semua kelompok, ya, semua agama, semua tokoh-tokoh agama dari berbagai macam kelompok, suku dan bangsa ikut memperjuangkan berdirinya negeri Republik Indonesia ini. Seperti kita tahu Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 itu ada Yong Ambon, ada Yong Celebes, ada Yong Java, ada Yong Sumatera. Itu semuanya bersatu
Itu Oh bertekad itu deh, nggak unik deh. kawan secuil sudah kawin aja gitu. Karena kalau kita baca karya-karya Buya, kalau kita baca penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Buya, ya kita ini nggak ada apa-apanya, ya. Buya itu seperti dikatakan oleh Pak Teten tadi adalah tokoh yang paling layak untuk kita teladani, yang patut diteladani oleh semua generasi generasi muda bangsa ini. Saya kira itu pemaparan saya. Kita lanjutkan lagi dengan diskusi.